Tuhan, inilah yang kami rindukan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan seumur hidup kami. Kami boleh mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami bersyukur kalau pagi ini kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah pada-Mu. Kami percaya, kami beriman, Engkau hadir, Engkau yang menyatukan kami. Engkau memberkati kami. Tuhan, ajari kami untuk boleh sungguh melihat anugerah-Mu. Tidak hanya berupa kebaikan yang Tuhan curahkan bagi kami, namun juga anugerah-Mu yang terus mau membaharui dan menguduskan kami. Engkau ingin membentuk kami lewat firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan. Kami sungguh mohon Allah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati setiap kami, di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, agar supaya firman yang kami dengar itu sungguh boleh berbuah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Shalom, salam kenal, nama saya Timotius Alfa, saya datang bersama istri saya, di belakang ya. Kami dikaruniakan 2 orang putra. Saya sudah berkeluarga, 2 orang putra ya. Jadi sungguh adalah anugerah Tuhan boleh saat ini beribadah bersama dan saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani jemaat di tempat ini. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema real community. Saya artikan, saya terjemahkan komunitas sejati di dalam Kristus. Mari kita melihat bagian yang melandasi perenungan kita dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8, kemudian ayat 22 sampai 23. Efesus 1 ayat 3 sampai 8, ayat 22 sampai 23. Demikian perkataan Tuhan bagi setiap kita. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 22 sampai 23. Segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian bunyi firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, apa artinya komunitas? Komunitas itu adalah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai kesamaan tujuan. Jadi kalau tergabung dalam satu komunitas berarti punya kesamaan tujuan. Ada banyak komunitas di Indonesia ya. Saya mencoba mengambil contoh 2 saja Bapak Ibu sekalian. Ada komunitas yang aktif demikian. Yang pertama Teens Go Green ya. Jadi ini adalah komunitas anak muda yang berfokus kepada kepedulian lingkungan. Mereka mengajak masyarakat untuk bagaimana menerapkan hidup yang go green. Misalnya meminimalkan penggunaan plastik dalam berbagai bentuknya untuk mengurangi sampah plastik. Komunitas yang kedua adalah komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Jadi kita bersyukur ada kebangunan, ada kesadaran masyarakat untuk memperhatikan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa.
Ya, ada komunitas seperti ini. Jadi komunitas ini memperhatikan mereka yang mengalami gangguan jiwa, skizofrenia, dan komunitasnya beranggotakan mereka yang mengalami ini tentunya, mengalami skizofrenia, kemudian anggota keluarga karena mereka menyadari anggota keluarganya pun bergumul kalau ada di antaranya yang mengalami ini. Juga tenaga medis, para sukarelawan. Saudaraku, kalau kita bicara komunitas berarti itu ada kesamaannya, ada pengikatnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada Teens Go Green, ada KPSI, ya mereka punya kesamaan tujuan. Kalau kita tergabung di dalam gereja ini, GKI Elion Satelit, apa yang kira-kira melandasinya? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir, ya saya ada di sini, ya saya komunitas di tempat ini. Saya suka menyanyi mungkin, saya bisa memimpin, saya mimpin ibadah misalnya, ya saya jadi bagian dari komunitas ini. Ada teman-teman saya, jadi saya menjadi bagian dari komunitas ini. Semua itu adalah bentuk-bentuk yang mengikat kita menjadi komunitas di gereja ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya yang menjadi landasan komunitas sebagai orang percaya itu lebih dalam daripada itu. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 7 dan ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan bahwa yang menjadi landasan kita menjadi satu komunitas itu karena adalah Kristus dan penebusan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus, ya. Di situ dikatakan berulang kali ayat 3 bahwa di dalam Kristus Allah mengaruniakan kepada kita berkat rohani, ya, di dalam Dia, di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Kita dipilih menjadi orang-orang pilihan Allah. Kita dipilih menjadi umat Allah. Kita dipilih untuk diselamatkan oleh Allah dan menjadi anak-anaknya. Dan di dalam Kristus kita beroleh penebusan dan seterusnya. Saudaraku, ayat 3 sampai 7 kalau kita perhatikan itu ada satu kata yang terus diulang. Kata kita. Itu artinya waktu Allah menebus kita. Waktu Allah memanggil kita untuk menjadi umatnya. Itu tidak memanggil kita untuk seorang diri dan sendiri dan menikmati persekutuan anugerah Allah sendirian. Tapi Allah sejak pertama memanggil kita, Dia mau kita bergabung di dalam komunitas. Komunitas orang percaya tentunya. Kita. Dan yang pasti yang jangan kita lupakan ayat 22 sampai 23 mengatakan Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala dari real community itu. Komunitas kita. Kristus yang harus nampak di dalam komunitas kita. Bukan hobi kita, bukan karya-karya kita, tapi justru Kristus. Pemerintahan Kristus yang harus tampak lewat komunitas kita. Bapak Ibu, saya percaya kita nggak akan melupakan satu masa tahun 2020 bulan Maret, di mana gereja-gereja di Indonesia mulai ditutup oleh karena dilanda COVID-19. Dan seluruh dunia dihantam dengan wabah yang luar biasa. Perubahan yang mengkhawatirkan, mencemaskan, menakutkan. Sehingga setiap kita yang menjalani hari-hari pun dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Tapi hari ini Bapak Ibu sungguh kita bersyukur. Kalau saudara sekalian, Bapak Ibu melihat kiri kanan, kita boleh bertemu tatap muka bersama-sama ibadah di tempat ini. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Kalau gereja ini ada, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memeliharakan komunitas ini. Tuhan yang memeliharakan gereja kita. Setiap kita yang adalah bagian orang percaya di gereja yang tempat ini. Ada oleh karena anugerah Tuhan. Hal yang sama dikatakan oleh Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 8. Di situ dia surat bagian ini, pasal ini menunjukkannya dengan kata yang berbeda, yaitu satu. Ya, kalau kita melihat Efesus 4 ayat 3 sampai 8, di sana dikatakan satu tubuh dalam Kristus, satu roh karena kita dipersatukan di dalam Roh Kudus. Satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.
Jadi kita satu oleh karena karya Allah di dalam Kristus. Tapi rencana, kehendak Allah, panggilan, pilihan Allah untuk menyatukan kita ini menjadi satu komunitas, bukan berarti dalam komunitas, di dalam berkomunitas, hidup bersama sebagai satu komunitas itu tidak ada tantangan, Bapak Ibu. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Saya meminjam hasil survei dari Barna, ya, sebuah survei di Amerika yang dirilis bulan Februari tahun 2024. Dia mengatakan 2 dari 5 orang Kristen tidak tergabung dalam komunitas. Artinya begini Bapak Ibu, kalau setiap kita dikelompokkan menjadi berlima, 2 dari 5 orang itu tidak ikut dalam komunitas. Jadi 2 orang itu hanya datang hari Minggu dan pulang dan mungkin tidak saling mengenal dengan jemaat sekalian. Tapi 3 orang ini mereka ikut di dalam komunitas, aktif di dalam komunitas. Ada banyak sebabnya. Dari survei yang sama mengatakan sibuk. Kita tahu masa sekarang. Belum lagi kalau suami istri bekerja dari pagi sampai sore. Kalau mereka sore hari anak-anak sudah ditinggalkan seharian. Kalau sore hari mereka harus kembali lagi mengambil waktu untuk berkomunitas. Tentu satu pergumulan. Belum lagi banyak masalah keluarga, mungkin masalah kesehatan, kesibukan, macam-macam ya. Itu menjadi tantangan untuk berkomunitas. Yang kedua, alasan lain adalah mereka memikirkan relasi yang seimbang. Artinya begini, ada orang-orang tertentu yang berpikir kalau saya berkomunitas, berarti saya bergaul dengan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Bagaimana pergaulan saya dengan orang-orang yang tidak percaya, non-Kristen? Mereka tetap ingin punya waktu dalam tanda kutip cukup banyak dengan orang-orang non-Kristen. Dan waktu mereka diajak untuk komitmen, untuk berkomunitas, mereka mempertimbangkan hal ini. Hanya 1/3 dari jumlah orang Kristen yang ada itu bersedia. Kalau jumlah orang Kristen di Indonesia itu dari data 2023, tahun 2023 itu mengatakan sekitar 20 juta. Jadi sekitar 6,6 juta saja yang bersedia berkomitmen untuk ikut di dalam komunitas. Belum lagi ditambah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan pergumulan yang ada di dalam katakanlah dalam sebuah kelompok kecil. Ada konflik mungkin, ada ketidakcocokan satu dengan yang lain. Itu semua menambah pergumulan untuk berkomunitas. Tapi saudara sekalian, jemaat yang terkasih, saat ini saya tidak mau mengajak kita untuk melihat bagaimana solusinya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk kembali kepada firman Tuhan, untuk tahu apa yang Tuhan ingin ada sebagai satu real community, sebagai satu komunitas sejati di dalam Kristus. Harus ada apa? Boleh dikatakan ciri-ciri dari real community itu apa? Yang pertama, saudaraku, real community itu adalah caring community. Komunitas yang saling memperhatikan. Mari kita buka satu bagian lain dari Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 24 ya. Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Berbunyi demikian, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita untuk memperhatikan beberapa kata di dalam ayat 24 nih, kata yang penting ya. Kalau di dalam versi Inggrisnya mengatakan, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Terjemahan bahasa Indonesia jadi kita membacanya ya. Jadi marilah kita saling memperhatikan. Seperti apa Bapak Ibu memperhatikan itu, saudaraku? Memperhatikan itu bukan sekilas gitu ya, lihat oh ya ada ya sudah, oh ya ada di sana ya sudah, enggak. Tapi memperhatikan itu betul-betul melihat dengan jeli, dengan seksama, dengan teliti, memperhatikan. Jadi bukan hanya asal lewat saja. Memperhatikan supaya kita saling mendorong. Istilah Inggris di sini menggunakan stir up. Jadi kalau diterjemahkan secara literal,
secara bebas boleh dikatakan memprovokasi. Tapi provokasi di sini bukan memprovokasi menuju kepada kebencian. Maafkan. Menuju kepada kebencian, tapi menuju kepada memprovokasi, mendorong supaya boleh saling mendorong di dalam kasih dan di dalam perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita memikirkan untuk memperhatikan seseorang, misalnya sesama kita bukan sekedar bertujuan supaya dia merasa diperhatikan, ada yang perhatian demikian, ada yang baik kepadanya, bukan sekedar itu. Tapi sesungguhnya mendorong dia untuk bertumbuh di dalam kasih. Kasih kepada diri sendiri, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Saya memberikan contoh demikian Bapak Ibu. Kalau kita memiliki seorang teman, kenalan, sahabat, mungkin kalau katakanlah misalnya dia memiliki latar belakang dari keluarga yang kurang menghargai, misalnya menghargai diri. Dia akan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang kurang melihat dirinya itu berharga. Dan orang-orang seperti ini biasanya butuh perhatian dari sesama. Waktu kita memperhatikan dia, jangan sampai kita sekedar supaya dia merasa diperhatikan, tidak. Tapi kita harus memberitahu dia, membawa dia kepada pengenalan bahwa Allah menciptakan dia sebagai pribadi yang indah, pribadi yang baik, pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dan dia harus belajar melihat dirinya sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dan mendorong untuk bertumbuh di dalam kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan di dalam perbuatan baik. Bukannya menerima perbuatan baik, kebaikan dari orang lain. Tapi belajar membagikan kebaikan itu juga kepada orang lain. Saling memperhatikan ini sesungguhnya adalah sifat Allah. Allah Bapa yang selalu memperhatikan, menjaga, merawat, memeliharakan kita. Dan itu yang kita tunjukkan di dalam hidup berkomunitas di mana kita berada. Saudara sekalian, yang unik bagian ini adalah waktu bicara tentang komunitas, komunitas itu tidak boleh dilepaskan dari ibadah bersama. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat 22 dan 26, di situ dikatakan ayat 22, karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara sekalian, waktu kita sudah kuat di dalam kelompok kecil, waktu kita sudah kuat di dalam komunitas yang kecil, jangan lupa untuk bergabung di dalam kelompok besar, dalam ibadah bersama. Karena itu penting sekali. Saat kita bergabung di dalam ibadah bersama itu sebagai wujud kita menyatukan diri dengan gereja di mana kita berada. Seorang komentator mengatakan mengabaikan ibadah bersama berarti menyerah dalam hal saling menguatkan, menolong sesama orang percaya. Kita berkumpul bersama untuk membagikan iman kita dan untuk menguatkan satu dengan yang lain dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, waktu kita bicara komunitas, jangan lupa ibadah bersama. Saudara sekalian yang adalah pemimpin mungkin dalam kelompok kecil, jangan lupa ajak kelompoknya untuk ibadah bersama, ibadah minggu seperti ini. Ciri yang pertama dari real community adalah komunitas yang saling memperhatikan, caring community. Ciri yang kedua adalah healing community, komunitas yang saling menyembuhkan. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, di sini ada kata berusaha. Berusaha artinya kita mengerjakan sungguh-sungguh dengan tekun, terus-menerus dan terus mengusahakannya. Berusaha bukan berarti ya sudah mengalir aja. Ada ya sudah, nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Jadi tidak menjadi satu keharusan. Tapi ayat ini mengatakan berusahalah. Itu artinya kedamaian di dalam komunitas, di dalam tubuh Kristus penting sekali. Dan kedamaian itu berkaitan dengan kekudusan, Bapak Ibu.
Waktu kita bisa menciptakan perdamaian, kedamaian dalam tubuh Kristus, itu artinya kita boleh mengalami kekudusan Allah. Dan dengan demikian kita boleh melihat kekudusan Allah, kehadiran Allah. Saudaraku, apa yang bisa menghancurkan, merusak kedamaian itu? Kedamaian di dalam tubuh Kristus. Kedamaian yang sungguhnya adalah wujud di mana Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dan kedamaian itu yang kita bawa di dalam hidup berkomunitas. Yang bisa merusak kedamaian di dalam komunitas itu adalah dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di dalam berkomunitas itu kita perlu belajar untuk bagaimana saling mengaku dosa, saling mengampuni, dan saling mendoakan. Jadi waktu bicara tentang saling itu, artinya kita sama-sama merendahkan diri, bersedia merendahkan diri, bersedia berinisiatif, berdamai satu dengan yang lain. Bersedia ngomong, maafkan saya, jikalau memang bersalah. Mengaku dosa, mengaku kesalahan itu kalau kita renungkan, pikirkan itu gampang Bapak Ibu. Cuman terdiri dari dua kata. Maafkan saya, maafkan aku, demikian. Tapi seringkali kita lupa kata maafkannya. Kita hanya mengutamakan dan menjunjung tinggi kata aku. Aku yang benar. Harusnya kamu tidak demikian. Aku yang benar, kamu yang salah paham. Tapi saudaraku, dua kata ini, maafkan ini bisa kita ucapkan kalau kita ingat bagaimana Kristus yang merendahkan dirinya sedemikian rupa, yang meninggalkan keilahiannya, yang rela datang ke dunia, mati bagi kita, menebus dosa dan kesalahan kita, yang menjadikan kita anak-anaknya. Bahkan dia mati pada saat kita tidak menyadari diri kita membutuhkan juru selamat. Dia sudah mati bagi kita. Saudara, di dalam komunitas kita perlu belajar saling mengaku, saling mengampuni, dan saling mendoakan. Dan ayat ini mengatakan kalau kita melakukan semua itu kita akan disembuhkan. Sembuh secara relasi, sembuh secara spiritual. Dan juga secara jasmani kita akan disembuhkan. Karena kalau kita bergumul dengan hal-hal yang pahit, tidak enak, menyakitkan, itu tubuh jasmani kita akan terpengaruh Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu, waktu kita belajar tentang komunitas yang menyembuhkan ini, kita tahu, kita percaya bahwa ini juga adalah cermin Allah yang menyembuhkan. Keluaran 15 ayat 26 berkata, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Di sini hadir istilah Yehova Rafa. Itulah kerinduan Allah, menyembuhkan setiap kita. Dan itu yang Allah juga rindukan, kita saling menyembuhkan di dalam komunitas. Di dalam komunitas kita juga belajar untuk saling menegur. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 berkata, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir, cek kepo ya urusin dosa orang, kesalahan orang, terus harus menegurnya. Aduh terlalu ruwet, terlalu rumit. Gak usah lah, saya sendiri punya masalah gak selesai-selesai, saya urusin urusan orang lain. Tapi Bapak Ibu kalau kita tahu seseorang, sesama kita, saudara kita seiman mulai menyimpang dari kebenaran, bukankah seharusnya kita mengingatkan dia? Jangan sampai dia terjerumus makin dalam, masalah makin besar. Dan bukankah kita percaya masalah yang besar itu mulai dari yang kecil bukan? Dibiarkan menumpuk, makin besar, makin dalam. Tapi kalau dari awal kita mengingatkan dia. Ayat ini mengatakan kita akan, waktu kita mengingatkan dia, dia boleh bertobat, dia kembali. Dia dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Dan dosa diampuni.
Bukankah itu menjadi sukacita bersama di dalam komunitas? Apa yang kita bicara tentang komunitas, tentang real community, yaitu komunitas yang saling memperhatikan, komunitas yang saling menyembuhkan, itu sesungguhnya sudah difasilitasi oleh gereja kita. GKI Lyon Satelit sudah memfasilitasi saudara sekalian dengan small group. Dan kerinduan small group ini adalah bagaimana kita boleh bertumbuh bersama-sama, menularkan sukacita, hidup bersama, bersekutu. Bagaimana kita menggairahkan, menumbuhkan gairah untuk bertumbuh, untuk saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan di dalam small group ini, kita ingin memberitahu sesama kita, engkau tidak sendiri bergumul. Walaupun pergumulannya berbeda, tapi engkau tidak sendiri. Juga di dalam small group ini kita ingin mewujudkan apa yang dikatakan Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Jadi kita betul-betul bagaimana saling bertumbuh, menguatkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Saya menyadari kehidupan berkomunitas, katakanlah misalnya tergabung di dalam sebuah kelompok kecil atau small group, itu tantangannya tidak mudah. Salah satunya adalah kita harus menghadapi sesama kita, teman kita mungkin, saudara kita yang berbeda karakter. Dan syukur-syukur cuma berbeda, tapi kita bisa terima. Tapi kalau sampai karakternya berbeda dan itu sungguh mengganggu, bikin kita tidak nyaman. Itu sungguh adalah tantangan kalau kita ada di dalam komunitas itu. Tuhan Yesus Bapak Ibu, waktu dia memilih 12 murid itu, Tuhan Yesus tidak secara acak memilih mereka. Tapi Tuhan Yesus secara purposefully punya maksud, punya rencana, punya tujuan untuk memilih mereka. Tuhan Yesus tahu latar belakang mereka. Tuhan Yesus tahu ke depan mereka akan jadi apa yang terjadi di dalam kemahatauannya sebagai Allah. Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan menempatkan mereka dengan latar belakang karakter yang berbeda sekali. Bapak Ibu, saya bukan promosi serial film The Chosen ya. Mungkin Bapak Ibu pernah menontonnya, melihat atau mengikutinya. Saya pikir ini gambaran bagaimana Tuhan Yesus, perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-murid yang indah sekali. Kalau Alkitab mengatakan Simon Petrus adalah orang zelot. Orang zelot itu Bapak Ibu, mereka adalah kaum pemberontak. Mereka menyatakan ketidaksenangannya kepada pemerintah Romawi itu dengan cara memberontak, berevolusi, melakukan revolusi, melakukan perang. Makanya dari itu film Chosen menggambarkan Simon Petrus itu orang zelot itu seorang yang kekar, bawa pedang kemana-mana, siap untuk berperang. Kalau Alkitab menceritakan pada kita, waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu malam itu, ya maksudnya malam itu, dia langsung mengambil pedangnya, dia menyerang hamba dari imam yang menangkap Tuhan Yesus itu. Karena memang latar belakang seperti itu. Penuh dengan istilahnya anarkis, kekerasan, dan responsif dengan kekerasan. Tapi berbeda misalnya Matius pemungut cukai. Kalau di dalam film Chosen itu digambarkan seorang yang introvert, banyak diam, lebih banyak mikir. Kalau kita melihat di film itu dia digambarkan sebagai seorang yang nggak bisa connect dengan sesama waktu bersama-sama dalam komunitas. Tapi Tuhan Yesus menempatkan mereka bersama-sama di dalam satu komunitas. 3,5 tahun mereka hidup bersama, belajar menerima satu dengan yang lain. Agar apa Bapak Ibu? Mereka bertumbuh bersama, mengenal Tuhan, mengenal sesama. Dan kita tahu 11 rasul ini tentunya ada murid-murid yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka meneruskan pemberitaan Injil, pemberitaan kerajaan surga itu. Waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan memanggil kita untuk berkomunitas, untuk bergabung dalam kelompok kecil misalnya, di dalam small group, Tuhan ingin kita belajar bagaimana kita menanggalkan comfort zone kita. Yang kita merasa kalau dengan orang ini saya aman, ya sudah, saya senang. Tapi mungkin kita ketemu orang yang berbeda sekali di dalam komunitas.
Tuhan ingin kita bertumbuh, mengasihi, menerima Dia. Tuhan ingin kita belajar bagaimana kita mendoakan Dia, mendukung Dia dalam pertumbuhannya. Dan itu pun membuat kita bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas. Bapak Ibu, kalau saudara sekalian memperhatikan di dalam multimedia gereja waktu awal-awal itu, ada sebuah slide yang terpampang dengan 2 kalimat. Saya pikir indah sekali kalimat ini. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kemudian slide berikutnya dikatakan get connected. Bapak Ibu, ini sejalan dengan apa yang kita renungkan. Mari kita mengambil waktu, mendedikasikan diri untuk berkomunitas. Cari saudara seiman yang dimana kita bersama-sama boleh bertumbuh, saling menguatkan, saling mendoakan. Panggilan beribadah pagi ini juga indah sekali Bapak Ibu, diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, saya baca ulang buat kita Bapak Ibu. Mazmur 133 ayat 1, di situ dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Kata lainnya, berdiam bersama di dalam kedamaian dari Tuhan. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apakah Bapak Ibu saudara sekalian merindukan gereja kita diberkati oleh Tuhan? Mari hidup berkomunitas. Mari bersama terlibat aktif di dalam small group. Bersama-sama kita boleh mencicipi apa yang dikatakan Mazmur 133 ini. Indahnya dan baiknya sebagai satu komunitas di dalam Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, real community itu adalah blessing community. Komunitas yang saling memberkati. Ini sejalan dengan panggilan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Kamu adalah terang dunia. Lewat perbuatan, lewat perkataan kita, lewat hidup kita, kita menyaksikan Kristus. Kristus adalah sang terang sejati itu. Dia sudah menaruh terang itu di dalam diri kita. Dia sudah memanggil kita keluar dari kegelapan dan kita bersekutu dengannya di dalam terang. Dan Tuhan memanggil kita untuk membagikan terang itu. Waktu komunitas kita ada, mari menjadi berkat untuk orang-orang di luar komunitas. Mari menjadi berkat buat orang-orang yang terhilang, jiwa-jiwa yang terhilang. Supaya mereka pun diperhatikan. Mereka boleh dibawa kembali oleh melalui komunitas ini kepada Tuhan. Dan menjadi bagian dari komunitas orang percaya di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau menjadi bagian dari komunitas. Komunitas yang saling memperhatikan. Komunitas yang saling menyembuhkan. Komunitas yang saling memberkati. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk rancangan-Mu yang begitu sempurna. Engkau Allah yang sempurna waktu Allah memanggil kami. Tuhan memang bermaksud agar supaya kami memiliki komunitas, memiliki saudara seiman bersama yang boleh mendukung, saling mendukung di dalam pertumbuhan iman kami. Tuhan tolong kami untuk mau mengambil bagian di dalam komunitas, di dalam small group, di dalam segala tantangan yang harus kami hadapi. Tuhan yang mampukan kami, mampukan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan berikan hati yang rindu untuk bersekutu bersama. Dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.